Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan pada hari ini. Ayat pada hari ini diambil dari Bilangan 13 ayat 25 sampai 33 yang berbunyi demikian. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang kuat yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Dan juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Saudara-saudara, renungan harian pada hari ini bertemakan fokus pada peluang. Pernahkah kita menghadapi dalam sebuah situasi berbahaya atau mencemaskan di hadapan kita? Dalam situasi tersebut, apa yang biasa kita pikirkan? Mungkin kita cenderung menghadapinya dengan rasa gelisah, takut, dan mungkin memilih untuk melarikan diri dan menghindar. Seorang teman saya berkata kepada saya, di dalam situasi yang sulit wajar jika pikiran kita fokus pada hal yang kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Hal ini alami sebagai bentuk pertahanan diri manusia. Teman saya pun melanjutkan, wajar jika kita jadi fokus terhadap ancaman. Kita berusaha untuk menghindari ancaman tersebut dan jadi lebih berhati-hati. Namun di sisi lain, respon yang wajar tersebut justru membuat orang takut melangkah bahkan memilih untuk mundur. Demikian juga yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika hendak memasuki tanah Kanaan, Musa dan Harun mengirim 12 pengintai dari perwakilan suku-suku Israel. Mereka mengintai tanah Kanaan dan kembali melaporkan pada Musa dan Harun. Menarik, dalam laporan ini ada beberapa orang yang melaporkan betapa kuat dan menakutkannya bangsa itu, tetapi hanya sedikit, sebagian kecil dari pengintai itu yang memandang positif dan melihat betapa besar potensi yang dimiliki oleh tanah Kanaan tersebut. Ketika sebagian besar melihat dengan kengerian dan betapa besarnya orang-orang tanah Kanaan tersebut, yang lainnya yang sedikit ini justru melihat bagaimana berlimpah susu madunya. Kalau kita lihat korelasinya mungkin bisa saja gitu ya, orang Kanaan pada saat itu besar-besar karena memiliki sumber daya yang besar juga. Dari dua perspektif ini kita melihat bahwa memang tidak mudah ketika kita sedang menghadapi sebuah situasi yang sulit di hadapan kita. Kalau misalnya 10 dari 12 pengintai ini menggambarkan bagaimana kesulitan yang dihadapi atau menggambarkan layaknya diri kita, maka sebagian besar kita akan memilih mundur ketika melihat ada ancaman ataupun ketakutan yang dihadapinya. Mungkin kita sedang melihat harimau di depan kita. Tetapi bukan berarti suara dari 12 pengintai itu justru tidak berarti. Suara optimis dari 12 ini justru dalam kisah ini kita ketahui selanjutnya membawa Israel pergi melawan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Kita melihat bahwa suara dari 2 orang ini bukan berarti tidak berarti. Tetapi bukan berarti minoritas, tetapi justru mempengaruhi orang-orang yang di sekitarnya untuk memiliki sudut pandang yang positif juga dan berani menghadapi tantangannya.
Dengan demikian, di dalam situasi yang sulit itu juga, jikalau kita gagal ataupun tidak mampu melihat sudut pandang positif, maka sejatinya juga kita memerlukan orang-orang yang memiliki sudut pandang positif. Maka jadinya kita juga memerlukan orang-orang yang mampu mendorong kita dan meyakinkan kita untuk terus melangkah. Inilah yang kita butuhkan dalam kehidupan, dalam setiap pergumulan kita. Sosok support system yang setia mendorong kita menghadapi tantangan yang ada dalam hidup kita. Maka dari itu refleksi kita pada hari ini yang pertama. Apakah kita mampu melihat secara positif dan penuh pengharapan terhadap tantangan yang sedang kita hadapi? Yang kedua, apakah kita terbuka terhadap orang-orang di sekitar kita dikala kita merasa ingin menyerah? Dan yang ketiga, apakah kita menjadi sosok support system yang baik bagi orang di sekitar kita yang mungkin juga sedang mengalami masalah? Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.